Nah, tuh temanya tertulis penyalahgunaan teks-teks Alkitab untuk tindak kekerasan. Yang bikin tema bukan saya ya. Jadi mungkin Pak Suta atau pendeta-pendeta di sini majelis saya diberi tema ini. Mungkin karena tahu bahwa saya adalah dosen Perjanjian Lama. Dan seringkali kalau orang Kristen itu bertemu dengan Perjanjian Lama, banding-bandingin dengan Perjanjian Baru. Jadi saya agak tersinggung karena saya senang Perjanjian Lama, dibilang Perjanjian Lama itu penuh kekerasan, kalau Perjanjian Baru penuh kasih katanya gitu. Nah, apa betul ya kayak gitu ya? Betul nggak? Enggak ya? Nah, yang ngomong enggak cuma satu, yang lain diem saja karena takut menyinggung perasaan saya. Ya iyalah, kan Perjanjian Lama itu panjang sekali, banyak ceritanya, dan memang ada banyak cerita peperangan, sehingga bisa jadi orang, waduh kok perang-perang. Ya, bahkan di sana sini itu Tuhan juga ikut berperang segala macam. Juga ada penghukuman-penghukuman. Nah, dan kalau dikontraskan Perjanjian Baru, wah lihat apa-apa itu selalu kasih. Tuhan itu kasih, Tuhan Yesus berkorban dan seterusnya. Tapi sebetulnya salah juga kalau kita beranggapan bahwa Perjanjian Lama itu tidak sama dengan Perjanjian Baru, apalagi berpikir bahwa Perjanjian Lama itu tidak Kristiani, tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen. Enggak ya. Nah, coba nanti kita lihat bahwa persoalannya itu adalah pada kita yang memahaminya. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu perlu ditafsir. Nah, tadi saja di bacaan kita 2 Petrus 1 ayat 20 yang dinasihatkan adalah tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti kan harus ditafsir. Yang enggak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Nah, oh ya, ini boleh lama ya di jam kedua ini ya Pak ya. Jadi saya memberi kuliah 2 SKS. Saudara-saudara yang bosen tidurlah gitu ya, terserah. Yang penting waktu persembahan melek lagi gitu ya. Gini, sekalian, kalau di Islam itu yang namanya tafsir sudah ada patokannya. Jadi baca Quran itu mengikuti tafsir yang dianggap punya otoritas atau menurut tradisi. Di Kristen kita semua apalagi Protestan itu diizinkan untuk menafsir Alkitab secara mandiri. Nah, tapi tidak sembarangan. Makanya kalau tadi di dalam bacaan kita diingatkan, ditafsir jangan menurut kehendak sendiri. Kita ini mau belajar bagian itu. Nah, kenapa kok kita perlu menafsir? Nah, yang pertama adalah supaya kita tidak jatuh pada yang namanya literalisme. Itu baca apa adanya langsung dianggap begitu saja benar. Ya, tidak diperiksa sungguh-sungguh. Nah, yang harfiah ini mudah sekali kita itu salah paham. Nah, nanti apa alasan kita itu salah paham? Memang ada beberapa. Ya, tapi yang pertama yaitu disebutkan di dalam surat Petrus tadi itu di bagian yang ayat 21 bahwa sekalipun Alkitab ini ditulis oleh manusia, nah ini beda lagi. Kalau di Islam kan Alkitab langsung ditulis oleh Tuhan, Allah langsung turun. Kalau di kita, di Kristen, ditulis manusia. Ya, tapi disebutkan oleh dorongan Roh Allah. Nah, jadi walaupun yang nulis manusia, tapi ada peran Roh Allah. Kita nyebutnya Roh Kudus. Karena
ada Roh Kudus di balik dari tulisan manusia ini, maka ngelihatnya juga harus seturut dengan roh. Roh itu beda dari kita manusia. Roh itu luas. Manusia ini sempit. Roh itu selalu melihat banyak hal. Ya, kalau nanti kita belajar, itulah kasih. Tapi kalau manusia ini cenderung terbatas oleh karena ada di dalam situasi tertentu, kebutuhan tertentu, keinginan tertentu. Nah, itu sebabnya kalau kita itu ngambil apa adanya, kemungkinan besar menurut kehendak kita sendiri dan kita bacanya secara harfiah. Nah, itu bermasalah. Ya, jadi kita perlu tafsir. Kok harus nafsir, gimana caranya? Nanti saya ajarin. Kalau enggak cukup, kuliah di Duta Wacana ya. Nah, saudara-saudara, jadi Alkitab itu sendiri kalau kita baca bentuknya kebanyakan cerita. Ya. Nah, cerita itu kok saya sudah sampai di sini ya. Sebenarnya mundur lagi ini sebenarnya. Bentar, sudah. Ya, ini betul. Dosen kadang-kadang bingung juga sampai di mana bahannya itu, antara tertulis dengan yang dipikirkan beda gitu kan. Cerita itu perlu dibaca seperti kita itu menjalani perjalanan wisata, katakanlah gitu. Ya, kan kita mengalami banyak hal di dalam perjalanan. Yang jengkelin di akhir perjalanan ada teman kita tanya, "Gimana tadi perjalanannya?" Kita mau ngomong apa? Kita ngomong, "Oh, bagus pemandangannya." Apakah bagus pemandangannya itu sudah mewakili seluruh perjalanan kita? Pasti tidak. Ya, tidak mungkin kita bisa simpulkan begitu saja sebuah perjalanan, kecuali kalau kita tidur di perjalanan itu. Tapi kalau kita menikmati, di situ ada hal yang kita lihat masuk di pengetahuan kita. Tapi juga kalau tadi indah, ada perasaan, ada faktor afeksi, perasaan, emosi terlibat di dalamnya. Nah, Alkitab itu kalau kita baca ceritanya perlu kayak gitu. Jangan cepet-cepet, ini kesimpulannya gimana ya? Apalagi di perjanjian lama itu kan panjang sekali gitu ya. Jadi perlu kita itu bersabar mengikuti cerita itu bagaikan sebuah perjalanan. Nah, ini yang kita perlukan. Ya, kalau membaca Alkitab, puisi juga penting. Mazmur-mazmur. Senang puisi ya. Waktu sekolah kan kita sering diajar puisi. Selesai sekolah jarang kita membaca puisi. Bacalah puisi. Cinta itu indah seperti engkau dindaku. Nah, gitu ya. Ngomong sama istrinya begitu, nanti kaget, ini ada apa gitu ya tiba-tiba. Tapi bahasa puitis itu nggak bisa langsung hanya diketahui, perlu dirasakan. Baca Alkitab bagian puisi, pakailah perasaan. Nah, mungkin saja kata-katanya itu-itu saja. Tapi kalau dirasakan ada suasana hati yang berbeda. Ya toh, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, bayangkan kita itu seperti embek domba yang digembalakan Tuhan. Apa digembalakan itu? Perasaan apa? Mungkin kalau kata-katanya masih asing bagi kita, ya dicerna dulu. Tapi terus kembali dirasakan. Alkitab itu gerakan. Tuhan yang dikisahkan dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang bertindak
berbuat, bekerja, melakukan sesuatu. Kehidupan, entah itu Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel sampai di zaman perjanjian baru, murid-murid Tuhan, itu diceritakan bergerak terus. Tidak pernah statis, diam, bergerak terus. Jadi bayangan kita juga mesti ikut bergerak. Bagus juga kalau kita itu bacanya komplit. Satu kitab terus begitu bergerak. Karena yang satu belum selesai sudah ada yang lain. Nyambung terus begitu. Injil-injil kan juga begitu. Ada awalnya, terus jalan terus. Itu seperti mengikuti jalan Yesus. Bayangkan kita itu seperti penonton yang bergerak. Jadi bukan panggung statis, tapi di jalan ngikuti kemana Yesus pergi. Nah, rasa itulah yang perlu kita bangkitkan. Sehingga kita nggak terjebak. Seringkali kan kita itu milih-pilih ayat. Mana yang kita sukai, itu yang kita ingat. Apalagi kalau ayat itu nanti membantu kita untuk sesuatu, ya boleh-boleh saja. Tapi di luar itu, Alkitab ini juga punya yang kita tidak miliki. Punya sesuatu yang lebih daripada yang kita inginkan atau ketahui. Jadi mesti nangkep Alkitab. Bukan nangkep maunya kita sendiri lewat Alkitab, gitu ya. Nah, lo kok balik lagi? Ini gimana? Jadi, masa ini bingung sendiri sekarang saya. Lihat kerpean ya. Nah, kita sekarang masuk pada tema kita, penyalahgunaan teks Alkitab untuk tindak kekerasan. Ya, mengapa itu terjadi? Ya, kemungkinan besar karena tadi dikatakan kehendak kita sendiri. Kita ini kan berada di dalam situasi yang tidak selalu nyaman. Baca Alkitab itu juga tidak selalu saat kita itu nyaman. Ini aja, ini minggu lalu kan nggak ada kebaktian toh, onsite. Waktu itu sangat tidak nyaman. Tadi penatua yang bertugas di pertama berdoanya terima kasih minggu ini sudah aman jadi kami bisa beribadah di sini gitu. Nah, tapi mungkin masih deg-degan ya, takut demo segala macam. Enggak ya Bu ya? Ibu enggak, biasa saja. Ibu sudah kebal, yang lain-lain belum. Jadi belajar dari ibu supaya kebal misalnya saja. Nah, tapi bisa saja kita itu berada di dalam situasi yang genting, tidak enak, baca Alkitab, sakit, baca Alkitab, berantem, baca Alkitab, segala macam. Nah, kalau begitu, yang perlu hati-hati, jangan-jangan yang kita baca adalah apa yang kita inginkan. Itu sesaat sifatnya. Ya, juga kita bisa berada di dalam situasi mau menyalahkan orang lain. Saya kasih ayatnya kalau mau menyalahkan orang lain itu Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Oh gitu ya. Jadi kalau lagi marah ngutip Yohanes 8 jelek ya tuh ngajarinya. Nah, makanya tidak boleh bacanya begitu saja apalagi di dalam situasi yang tidak nyaman gitu. Bisa juga sebetulnya karena ada kurang pemahaman. Nah, saudara-saudara, jadi tindakan kekerasan itu juga bisa muncul apa saja yang kita sebut dengan radikalisme dan terorisme. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kalau kita ini misalnya sebagai minoritas merasa dijolimi, mendirikan gereja sulit gitu kan, kadang juga bahkan dilempari, dipukuli segala macam, nah, kondisi gitu.
terus baca Alkitab. Di mana yang paling sering populer kalau dalam kondisi seperti itu? Pasti Perjanjian Lama, karena di situ ada pembalasan gitu ya. Jadi yang melakukan tindakan kekerasan dibalas oleh Allah. Jadi saya masih ingat waktu perang Ambon, konflik ya Ambon Poso, sebagian mahasiswa dari sana itu melanjutkan karena tidak bisa studi di sana, melanjutkan di tempat kami. Kebanyakan membahas teks-teks perang, ya, di Ulangan segala macam begitu. Karena di sana itu benar-benar ketika yang Kristen mau melawan yang Muslim waktu itu baca Alkitab. Terus apa yang dikatakan Alkitab? Semua harus disiapkan, lalu kalau perang diberkati imam. Loh, pendetanya memberkati, beneran tuh, harfiah kayak begitu. Ulangan 7 itu dipakai segala macam gitu. Oh, jadi pakai pakaian pendeta juga seperti imam, rame gitu. Nah, itu pada waktu konflik seperti itu biasanya ayat-ayat yang seperti itu yang kita gunakan. Nah, tapi kita sadar itu kan sesaat. Itu emosi. Nah, yang begini ini yang perlu kita cermati agar kita tidak terjebak di dalam keinginan diri sendiri. Kita juga bisa berada di dalam suasana takut, ancaman dari pihak lain, lalu bagian-bagian itu yang kita tekankan. Terus ya, jadi bagaimana sebaiknya kalau itu ditanyakan kepada kita? Nah, saya itu sangat merindukan Bapak Ibu semua bahwa sekalipun kita ini bukan mahasiswa teologi, bukan teolog, bukan pendeta, tapi sebagai terutama Protestan, karena para founding fathers, pendiri Protestanisme, Luther, Calvin itu sangat menekankan akses penuh, hubungan langsung antara umat dan Alkitab. Makanya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh umat. Kalau dulu kan hanya bahasa Latin, hanya imam-imam yang bisa baca itu. Terus tidak boleh semua umat baca kecuali oleh imam. Nah, ketika Protestan muncul, enggak. Alkitab harus dibaca oleh umat langsung. Dengan doktrin sola scriptura, orang diselamatkan oleh Alkitab. Jadi umat itu perlu belajar Alkitab. Nah, belajar Alkitab itu adalah belajar sejarah. Belajar sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terjadi di mana? Pasti di Israel sana. Seperti apa kehidupan waktu itu? Nah, jangan lupa juga siapa penulisnya. Jadi sekali lagi, Kristen mengakui bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, namun dengan dorongan atau inspirasi Roh Kudus. Jadi bagaimana para penulis waktu itu mengalami dorongan Roh Kudus. Di dalam suasana seperti apa? Sosialnya, politiknya. Jadi Alkitab itu juga penuh dengan respon politis. Ya, jangan lupa itu. Bahwa terutama Perjanjian Lama berada di bawah bayang-bayang imperialisme. Kekuasaan Mesir, Babel, Persia, segala macam. Nah, kalau kita sekarang hidup di Indonesia ini merasakan gejolak politik, nah perlu belajar dari Alkitab. Dulu mahasiswa sosial politik itu disuruh baca Shakespeare, King Lear, cerita Shakespeare abad 17 ya, 16 atau 17 Shakespeare itu jadi pujangga Inggris yang terkenal. King Lear itu adalah saduran dari cerita Daud. Jadi orang belajar politik, belajar dari King Lear. King Lear itu dari Daud. Daud itu diceritakan di Alkitab.
Jadi kalau kita belajar tentang kisah Daud, wah banyak intrik-intrik politik di sana. Kadang-kadang dari keluarga sendiri, Absalom misalnya, itu anaknya sendiri memberontak pada Daud bapaknya gitu. Wah rame ya cerita-cerita gitu. Nah, kenapa kok kita perlu tahu latar belakang sejarah seperti ini? Supaya kita tahu duduk perkaranya, subject matternya kalau bahasa ilmiahnya, supaya tahu bahwa ayat-ayat ini ditulis di dalam konteks tertentu. Dari sana kita baru belajar apa nilai-nilai makna yang bisa kita tarik dari peristiwa itu. Seperti kalau kita itu dengerin pengalamannya orang. Orang cerita, saya sakit, dibawa ke rumah sakit, gini-gini. Dengerin, itu bukan saya, tapi dari ceritanya saya bisa belajar. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk dari Alkitab. Nah, itu kalau perhatian atau pusat kita pada Alkitab dan bukan pada diri sendiri. Begitu ya. Nah, membaca Alkitab juga sebaiknya di dalam suasana yang tenang. Karena tadi bahwa kita itu ingin memusatkan perhatian pada Alkitab, bukan kepada keinginan kita sendiri. Di dalam suasana yang tenang itu, maka kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman. Ketimbang kalau kita sedang emosi, maka hasrat diri kita sendiri yang lebih berbicara. Nah, next. Kita juga memastikan pemahaman yang diperoleh itu bukan karena kehendak kita sendiri, tetapi selaras dengan ajaran kasih. Nah, di sini saya berhenti dulu dengan slide saya. Begini, saya mau cerita sebetulnya apa inti dari seluruh Alkitab. Ayo, ada berapa kitabnya orang Protestan? Berapa? Kok yang keras? Betul tuh. Berapa nyebut tadi? 66. Masih ingat ya? Walaupun sekolah minggu katekesasi sudah berapa puluh tahun yang lalu. 66. Beda dari kitab orang Katolik, ada 70 sekian karena ada Deuterokanonika, kanon yang kedua, tapi di Protestan enggak dapat. Ini kalau saya ceritani lengkap, saudara-saudara enggak pulang gitu ya. Jadi hanya 66, 39 itu perjanjian lama ya, 27 perjanjian baru. Saya coba membuat sebuah ringkasan dengan dasar pemahaman seluruh Alkitab itu mau memperlihatkan bahwa Tuhan adalah kasih. Dan kasih itu meliputi seluruh ciptaannya. Ya, karena seluruh ciptaan diliputi oleh kasihnya, maka seperti di Kejadian 1 dikatakan semuanya baik. Ini pegangan. Apapun yang terjadi di dalam dunia, di dalam alam semesta yang ciptaan Tuhan, yang Tuhan pastikan sebagai dasar semuanya baik. Perlu menjadi juga pegangan bagi kita. Khusus manusia, bahkan Tuhan mengatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah pandangan kita, world view kita, cara berpikir kita tentang manusia. Ya. Bahwa kemudian ada kisah Kejadian 3, makan buah, tidak menganulir, tidak menghapus Kejadian 1. Makanya sekalipun makan buah, sekalipun seharusnya mati, ini Alkitabnya mau jatuh. Tapi Tuhan datang nyari. Di mana kamu? Nggak mau sembunyi. Akhirnya
malu, diberi pakaian oleh Tuhan. The first designer itu adalah Tuhan. Jadi dia mendesain pakaian yang cocok untuk manusia dari kulit binatang. Kan gitu. Nah, terus walaupun ada pengusiran dari Eden, tapi dilindungi. Ada Kain membunuh Habil, dilindungi. Mengapa Tuhan melindungi yang berdosa bersalah? Karena Dia yang menciptakan mereka dan menciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan karena ciptaan ini diciptakan baik adanya. Ini bukan soal positive thinking, bukan soal optimisme yang berlebihan, over optimisme segala macam. Ini adalah patokan, ini blueprint dunia ini. Jangan sampai patokan ini dirusak oleh apapun yang memang bisa datang sesudahnya. Upaya Tuhan, karya Tuhan untuk menyelamatkan lewat kedatangan Yesus Kristus adalah untuk memastikan, dunia lihat bahwa kalau dunia ini dijadikan baik, sekarang menjadi tidak baik, ditetapkan, jangan terkecoh, jangan terkelabui. Baik awal, baik selamanya. Nah, jadi pengertian keselamatan itu sebenarnya adalah memastikan, menjamin bahwa Tuhan itu ingin kita tetap seperti ketika diciptakan dulu. Berarti Kejadian 1 itu bukan masa lalu saja, tapi masa depan. Itu visi kita. Visi orang Kristen adalah Kejadian 1. Betul, ada kitab Wahyu yang menjadi akhir dari Alkitab kita. Tapi apa isi kitab Wahyu? Memang ada berbagai macam bencana. Ada berbagai macam perang, ketakutan. Hal-hal yang membuat kita jadi was-was. Bahkan merasa, aduh ini akhir dunia. Tapi akhir yang paling akhir adalah Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Pengertian baru di situ menunjuk kepada Kejadian 1 lagi. Seperti di-refresh. Di-refresh itu bukan sesuatu yang muncul saat di akhir itu, tapi digenahkan, genahkan bahasa Jawa, apa itu namanya? Ditempatkan pada porsinya, pada posisi yang seharusnya. Saudara-saudara, kalau kemudian Tuhan memilih Abraham keturunannya menjadi umat Allah, lihat apa mereka itu, siapa mereka itu, mengapa dipilih. Orang sering mengatakan umat pilihan itu eksklusif, itu memanjakan, itu kayak membuat ada kasta yang terpilih lebih tinggi dari bangsa lain. Tidak. Karena di Kejadian 12, Abraham itu dipilih, diberkati menjadi banyak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kembali bahwa yang namanya Tuhan itu kasih, dan kasih itu meliputi semua yang Dia ciptakan. Kalau Dia memilih segelintir orang, sekelompok orang menjadi umat pilihan, tujuannya untuk mendorong supaya orang-orang ini menyebarkan berkat bagi yang lain. Endingnya adalah seluruh dunia, bukan kelompok tertentu saja. Tidak ada loh
Wahyu itu langit baru, bumi baru, hanya terbatas pada tempat tertentu, waktu tertentu, bahkan orang tertentu. Tapi semuanya ada di sana. Gitu. Yesus memilih 12 murid. Apa berhenti sampai mereka? Enggak juga. Untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Injil itu berita sukacita. Nah, terus mengapa kita di dunia ini memerlukan sukacita, memerlukan refresh kayak wahyu, penyelamatan oleh Tuhan? Nah, benar, karena di dalam kehidupan ini selalu ada yang mau merintangi itu. Di Perjanjian Lama yang merintangi itu adalah kekuasaan-kekuasaan penjajah imperial. Entah itu Mesir yang memperbudak orang Israel, entah itu Babel yang membawa pergi, mengasingkan orang Israel. Di Perjanjian Baru ada Roma, dan di Perjanjian Baru ditambahi juga dengan kuasa dosa iblis setan. Semua itu mau merintangi yang tadi dikatakan oleh Kejadian 1, yang baik itu. Mau merusak yang baik itu. Maka disinilah Tuhan ikut bersama-sama dengan umatnya memperjuangkan kemerdekaan, pembebasan. Itu kata kunci kedua, pembebasan. Jadi tadi diciptakan baik, menjadi berkat, ada pembebasan. Sampai di Perjanjian Baru, Lukas, nyanyian Maria, Tuhan mengangkat mereka yang direndahkan, meninggikan mereka yang direndahkan, menjatuhkan para penguasa yang menindas. Tapi juga Yesus mengusir setan, karena kekuasaan setan, kekuasaan para penguasa yang menindas itu mau merusak dunia ini, ciptaan ini. Ya. Artinya Tuhan tidak membiarkan yang merusak itu sampai menghancurkan ciptaannya. Nah, umatnya diajak untuk punya pengharapan, optimis, daya juang melawan itu semua, termasuk melawan kekuasaan iblis dan setan. Bedanya apa kekuasaan dunia dengan iblis dan setan? Kekuasaan dunia itu jelas siapa gitu kan. Tidak tahu kalau sekarang ini siapa yang menjajah. Mungkin kita bisa menganalisis, orang politik bisa menganalisis siapa toh yang menguasai dunia sekarang ini. Wah, itu bisa saja kita melakukan analisis. Di Indonesia kita juga, siapa yang menguasai Indonesia? Kan banyak kemarin tuh suara-suara, oh ini kemarin itu pembakar-bakar itu ada otaknya segala macam, ada yang nyuruh segala macam, macam-macam. Itu adalah penjajah, penguasa dunia yang mau melakukan penindasan kepada yang lain supaya yang lain tunduk dan seterusnya. Itu kekuasaan fisik, politik, tapi bedanya sama iblis dan setan. Itu adalah semua. Tidak cuman penguasa-penguasa yang bisa dikuasai iblis setan, termasuk kita-kita yang dikuasai ini. Jadi yang perlu bebas itu atau perlu dilawan untuk bebas nggak hanya penguasa-penguasa itu, tapi diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri itu apa? Nafsu, hasrat, keinginan yang nggak pernah berhenti, yang tidak hanya membuat kita itu jadi mata gelap, tapi bisa sebaliknya
khawatir, takut. Ya, itu semua datang dari keinginan kita sendiri. Maka perlu dibebaskan, dimerdekakan juga dari kekuasaan serupa itu. Nah, bisa karena sejatinya kita dibuat merdeka. Kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Jangan pernah menyerah. Nah, itu sebenarnya seluruh isi Alkitab. Maka tidak mungkin Alkitab ngajarin egoisme. Tidak mungkin Alkitab ngajari tindakan kekerasan karena tadi itu kehendak Allah, sekalipun alasannya kayak begitu. Tapi kalau kita dalami cerita-cerita yang di mana ada Allah melakukan kekerasan, kita di situ lihat maksudnya, tujuannya adalah membebaskan, memerdekakan umat manusia. Selalu begitu. Yesus melawan iblis, mengusir setan juga untuk memerdekakan manusia. Memang ada kayak peperangan, perlawanan, ya, kayak pengusiran setan segala macam. Itu kan kalau Yesus itu di bait Allah pernah ngobrak-ngabrik bait Allah. Nah, kalau itu karena imam-imam di bait Allah itu kong kali kong dengan penguasa Romawi mencari keuntungan dari pajak bait Allah, dari penjualan dengan harga yang mahal hewan-hewan kurban, cari untung. Maka kalau sekarang ada imam pendeta cari untung, itu perlu diobrak-abrik sebetulnya kan gitu. Sekarang gereja itu, apalagi kayak di Jakarta, tempat asal saya Surabaya, yang dipertontonkan kemewahan gitu kan. Pasti bukan GKI kan? Bangkunya GKI ini kan bangku penderitaan, bukan bangku kemewahan. Walaupun mungkin mahal gitu ya, tapi nggak ada simbol kemewahan di sini. Nah, gitu. Sedangkan umatnya jauh dari itu, miskin, susah segala macam. Pendetanya bisa hidup glamor segala macam. Nah ini juga masalah. Semua karena keinginan manusia. Maka kita perlu menenangkan diri. Kita perlu melihat Tuhan itu tidak mungkin menciptakan saya itu jelek. Saya baik. Saya perlu menerima diri saya sendiri sebagai ciptaan yang baik. Membebaskan diri saya dari semua pikiran yang membuat saya itu terlihat jelek, ditindas, dianiaya yang lain. Nah, kita dimerdekakan, minta supaya dimerdekakan dari semua pikiran yang negatif itu. Sehingga kita kembali ke asal blueprint kita sebagai manusia yang baik, diciptakan segambar dan serupa Allah. Berhubungan baik, menjadi berkat bagi yang lain, melihat dunia ini indah, baik. Seperti membaca Alkitab bagikan perjalanan, menjalani hidup ini juga di dalam perjalanan yang penuh dengan keragaman, tetapi tetap berjalan di dalam kenikmatan. Bahwa kita bersama dengan Allah, berjalan bersama-sama. Seperti Alkitab juga, Allah hadir untuk bersama-sama dengan umatnya menjalani kehidupan. Ya, nah disitulah kita mendapatkan sebuah kepastian tentang masa depan kita. Yerusalem baru, langit baru adalah sikap kita terhadap hidup ini. Positif, melihat yang baik, jangan tergoda melihat yang jelek-jelek, jangan jatuh pada yang jelek-jelek itu. Amin.